Pokoknya kalian harus hati-hati ketika ketemu orang ini. Jadi gini gengs, ada fakta pahit yang jarang orang berani ngomong. Kadang yang paling ngerusak hidup lu bukan musuh tapi orang yang lu biarin deket. Lebih parah lagi, mereka sering datang bukan sebagai ancaman, tapi sebagai teman, keluarga, bahkan orang yang peduli. Dan tanpa sadar, lu lagi duduk di tengah lingkaran racun yang pelan-pelan ngehabisin lu dari dalam. Kalau lu ngerasa capek tanpa alasan jelas, kehilangan arah, gampang overthinking mungkin, masalahnya bukan hidup lu, tapi siapa yang ada di sekitar lu. Lu pernah gak ngerasa kayak energi lu habis padahal gak habis ngapa-ngapain? Ngobrol sama seseorang, tapi bukannya lega malah pulang dengan kepala penuh. Mumet, hati berat dan perasaan aneh yang gak bisa lu jelasin. Awalnya lu pikir, mungkin gua aja yang lemah. Tapi makin lama lu mulai kehilangan diri lu sendiri. Lu jadi ragu sama pikiran lu jadi gampang capek, lu jadi gak kenal versi diri lu yang dulu. Dan di titik itu lu gak sadar satu hal penting. Ini bukan kebetulan. Nah, lu harus ngehindarin orang-orang seperti ini. Pertama, si manipulator. Ada orang yang punya kemampuan aneh, bikin lu ngerasa salah bahkan saat lu benar. Lu protes dibilang lebay, lu marah dibilang sensitif. Dalam psikologi ini disebut gaslighting. Efeknya gak main-main guys. Lu bisa kehilangan kepercayaan sama pikiran lu sendiri. Ini bukan sekedar toksik. Ini penghapusan identitas secara halus. Yang kedua, si tukang drama. Hidupnya kayak sinetron tanpa ending. Masalah kecil dibesar-besarin. Hal sepele jadi konflik. Dan anehnya, lu ikut kebawa emosi padahal bukan urusan lo. Faktanya, emosi itu menular. Lingkungan dramatis bikin otak lu ikut reaktif. Tanpa sadar, lu jadi karakter figuran di cerita hidup orang lain. Yang ketiga, si tukang kritik tanpa solusi. Mereka jago banget satu hal, ngejatuhin, tapi kosong, gak ada solusi, gak ada arah. Secara psikologi ini disebut destructive criticism. Dan efeknya bisa lebih parah dari kegagalan itu sendiri. Karena mereka gak cuma nyerang tindakan lu, mereka menyerang keyakinan lu. Dan yang keempat, si pura-pura baik atau fake friend. Yang ini lebih berbahaya gengs. Karena mereka gak kelihatan jahat, mereka kelihatan tulus. Sampai suatu hari rahasia lu bocor, masalah lu jadi konsumsi publik. Dan lo sadar, yang lo percaya ternyata cuma topeng. Sekarang pertanyaannya, kenapa mereka kayak gitu? Kenapa ada orang yang sengaja muter fakta? Kenapa ada yang hidupnya harus penuh drama? Kenapa ada yang seneng banget ngejatuhin orang lain? Apakah mereka sadar atau ini sesuatu yang lebih dalam? Ini yang jarang dibahas. Banyak dari mereka gak sadar mereka hidup dari pola lama, trauma, insecurity, kebutuhan validasi yang gak pernah mereka selesaikan. Dan tanpa sadar mereka menularkan itu ke lu. Mereka ingat menularkan itu ke Allah. Lebih ekstrem lagi, lingkungan sosial kadang membiarkan itu terjadi. Drama dianggap normal, manipulasi dianggap cara komunikasi. Janji kosong dianggap biasa. Jadi racun itu bukan cuma dari orangnya, tapi dari sistem yang bikin itu terlihat wajar. Dan lu, kalau gak sadar, lu jadi korban berikutnya. 5. Si penguras energi atau energi vampir. Setiap ketemu lu capek. Mereka ngeluh terus, cerita masalah terus. Dan lu jadi tempat sampah emosional mereka. Secara ilmiah, interaksi negatif berulang bisa nurunin energi mental secara signifikan. Ini bukan perasaan lu doang, ini biologis. Jadi hati-hati gengs. Selanjutnya, keenam, si egois parah. Dunia harus muter di dia. Lu cerita dipotong. Lu butuh. Lu cerita dipotong, lu butuh dia hilang.
hubungan jadi satu arah dan pelan-pelan lu merasa gak dianggap. Padahal kenyataannya sederhana, dia gak pernah benar-benar peduli. Ketujuh, si tukang janji manis atau omdo. Kata-katanya sangat indah. Tenang, gue bantu, atau besok gue bayar. Tapi hasilnya nol. Janji kosong itu bukan cuma ngecewain, dia nahan langkah lu. Lu berhenti jalan karena nunggu sesuatu yang gak pernah datang. Sekarang jujur sama diri lu sendiri. Berapa banyak dari mereka yang ada di hidup lu sekarang? Dan yang lebih penting, kenapa lu masih biarin mereka tinggal? Karena kenyataannya sederhana tapi kejam. Lu gak pernah tenang. Lu gak akan pernah tenang. Lu gak akan bisa tenang selama lu masih duduk di meja yang sama dengan orang-orang yang diam-diam merusak lu. Jadi pertanyaannya bukan lagi siapa mereka, tapi lu cukup berani gak buat menjauh. See you, gengs.